Pameran utama dalam film ini bernama Jabuki Joe. Joe merupakan seorang pemuda yang bermasalah dan suka adu jotos. Bisa dibilang dia ini bang jago gitu ya. Saat lagi makan, Joe dihampiri seorang kakek yang meminta takdiran ciu kepadanya. Kakek ini bernama Danpe Tange. Dulunya dia merupakan mantan pelatih tinju, tapi sekarang berubah menjadi pecandu alkohol. Tak berapa lama, masuk sekelompok orang yang hendak menagih utang kepada Danpe. Danpe lalu dihajar karena belum bisa membayar utangnya. Joe yang sudah selesai makan, lalu keluar dan ngebogem si penagih itu. Adu jotos pun terjadi. Meski kalah jumlah, Joe dengan mudah menghajar mereka. Alhasil, aksi Joe menarik perhatian Danpe. Melihat potensinya, Danpe menawarkan untuk melatih Joe menjadi petinju hebat di Jepang. Dia juga ikut membantu Joe menghajar sekelompok orang tersebut. Joe akhirnya ditangkap dan harus mendekam di penjara. Bukan hanya karena perihal tersebut, tapi Joe emang sudah memiliki catatan kriminal lainnya, seperti mencuri, pemerasan, dan juga kekerasan. Semenjak hari itu, hidup Danpe jadi berubah. Dia terus bekerja keras agar bisa membangun tempat latihan tinju demi bisa melatih Joe. Danpe juga mengirimkan surat latihan tinju kepada Joe di penjara. Awalnya Joe tidak peduli, dia menghancurkan surat tersebut. Tapi malamnya ketika insomnia, dia mencoba mengikuti instruksi dalam surat. Dan benar saja, dia merasakan tinjunya jauh lebih bertenaga. Scene kemudian memperlihatkan Joe yang sedang baku hantam dengan tahanan lainnya. Bahkan dia juga menghajar petugas yang hendak memisahkannya. Tak berapa lama, tiba-tiba punggungnya Joe dibogem oleh seorang tahanan di sana. Pemuda itu bernama Rikishi Toru. Dia merupakan seorang petinju profesional yang masuk penjara gara-gara memukuli wartawan. Tak terima akan hal itu, Joe bangkit dan melawan. Tapi Joe benar-benar dibuat seperti seorang bocil oleh Rikishi. Joe lalu mulai mengeluarkan tinju yang dipelajari dari Danpe. Dan benar saja, Joe berhasil ngebogem Komu Rikishi hingga beberapa kali. Sampai pada akhirnya, Rikishi berhasil mengakhiri pertandingan ini dengan pukulan telak ke pelut Joe. Semenjak kejadian itu, Joe akhirnya serius berlatih tinju. Dia menggunakan ranjang tidurnya untuk berlatih. Joe juga mengirim surat kepada Danpe bahwa ada seorang yang harus dia kalahkan dan menyuruh Danpe terus mengirimkan surat untuk melatih tinjunya. Suatu hari Joe diberitahu bahwa di penjara akan melakukan pertandingan tinju dan Joe diminta untuk ikut serta dalam pertandingan itu. Awalnya Joe tidak tertarik, tapi mendengar nama Rikishi yang akan menjadi lawan tandingnya nanti, Joe jadinya berubah pikiran. Dia lalu mulai serius melatih tinju dengan Danpe. Singkat cerita, hari pertandingan pun tiba. Rikishi berkata akan mengalahkan Joe hanya dalam satu ronde. Ketika pertandingan dimulai, Rikishi benar-benar mendominasi pertandingan ini. Itu terlihat, dia terus melancarkan pukulan dan berhasil ngebogem Komu Joe hingga beberapa kali. Bel pertandingan ronde pertama pun berakhir. Joe lalu bertanya ke Rikishi, bukankah Joe akan dikalahkan dalam satu ronde? Ya, walaupun Joe tidak mampu membalas pukulan Rikishi sekalipun sih. Mendengar itu, Rikishi menjadi kesal dan marah. Hingga saat bel ronde kedua berbunyi, Rikishi langsung menghajar Joe tanpa ampun. Dia melancarkan pukulannya bertubi-tubi. Joe yang nampak babak belur berusaha bangun dan melanjutkan pertandingan. Hingga akhirnya, saat Rikishi hendak melancarkan pukulan terakhir, Joe berhasil membalas dengan pukulan juga, sehingga membuat mereka berdua sama-sama terkapar dan KO bersamaan. Alhasil pertandingan ini pun berakhir imbang. Singkat cerita, Joe akhirnya bebas dari penjara. Di perjalanan, Joe melihat tayangan TV yang sedang menyiarkan pertandingan tinju Rikishi dengan seseorang. Joe jadi keingat perkataan Rikishi sebelum dia keluar dari penjara, bahwa Rikishi akan menunggunya. Dan disinilah rivalitas antara dua orang ini dimulai. Sesampai di tempat latihan sederhana yang didirikan oleh Danpe, Joe pun mulai berlatih keras. Dia terus berlatih dengan harapan akan bertanding ulang lagi dengan Rikishi di ring tinju suatu saat nanti. Hingga suatu hari, Joe mendapatkan kabar dari Danpe bahwa dia sudah mendapatkan jadwal pertandingan pertamanya di tinju profesional. Hari pertandingan pun dimulai. Rikishi juga hadir untuk menyaksikan pertandingan perdana Joe. Joe yang terlihat mendominasi pertandingan ini terus-menerus melancarkan pukulannya. Lalu dia menurunkan tangannya dan tanpa pertahanan. Sambil mengejek, Joe berharap lawannya memukuli dirinya.
Lawan Joe yang berhasil mendapatkan momen itu terus-menerus melancarkan tinjunya ke Joe. Hingga akhirnya Joe berhasil mendapatkan momen itu. Ya, sebuah pukulan menyilang atau counter attack kepada lawan, seperti dia lakukan pada Rikishi saat pertandingan di penjara. Joe akhirnya berhasil menumbangkan lawannya hingga menang KO hanya dalam satu ronde. Di sisi lain, Rikishi yang sebagai petinju terkuat nomor 5 di dunia ini berhasil menjatuhkan lawannya sampai KO hanya di ronde kedua. Dan saat dia ditanya wartawan apa yang ingin dia capai dalam karirnya, Rikishi pun berkata, sebelum menjadi petinju juara dunia, ada seseorang yang harus dia kalahkan. Dan di sini bisa kita tebak bahwa orang yang dimaksud adalah Joe. Kembali ke Joe, dia lagi-lagi berhasil menumbangkan lawannya dengan pukulan menyerangnya itu. Dan sejak pertandingan pertama, Joe telah memenangkan 8 pertandingan lainnya dengan pukulan menyerang andalannya. Selesai pertandingan, dia minta kepada Danpe agar bisa melawan Rikishi sekarang juga. Dia menjadi tinju profesional hanya agar bisa bertanding melawan Rikishi. Tapi sebelum itu, Joe diminta untuk melawan Kanaguchi terlebih dahulu. Nah, si Kanaguchi ini memiliki julukan Serigala. Dia ada di posisi tertinggi kelas bantam, kelas yang sama seperti Joe, tapi beda posisi. Sebelum hari pertandingan, pihak Kanaguchi mulai mempelajari pukulan silang andalan Joe. Dan hari pertandingan pun tiba. Lagi-lagi Joe bertanding tanpa posisi bertahan. Kanaguchi yang mendominasi pertandingan beberapa kali berhasil mendaratkan pukulan ke komuknya Joe. Hingga saat Joe hendak melakukan pukulan silangnya, Kanaguchi berhasil menyiasatinya. Dan lagi-lagi, dia berhasil mendaratkan pukulannya ke Joe. Joe pun jatuh dan terkapar di sana. Joe terus-terusan dijatuhkan oleh lawannya. Joe yang menunggu momen untuk melepaskan pukulan menyilangnya itu kembali lagi disiasati oleh lawannya. Dan kali ini, pukulan keras mengenai wajah Joe hingga benar-benar membuat dia terkapar. Rikishi lalu mendekati ring tinju dan menyuruh Joe untuk bangun. Dia tidak rela Joe kalah sebelum mereka sempat bertanding. Dengan tenaga yang tersisa, Joe akhirnya bangun. Dan lagi-lagi, dia menunggu momen untuk melakukan pukulan menyilangnya. Hingga akhirnya... Ya, kali ini Joe akhirnya berhasil menyiasati pukulan dari lawannya. Dia melakukan triple cross counter hingga membuat Kanaguchi roboh dan KO dalam pertandingan ini. Menang di pertandingan ini, Joe akhirnya mendapatkan hak untuk melawan Rikishi di ring. Rikishi yang senang buru-buru melakukan program penurunan badan super. Ya, karena Rikishi berada 3 tingkat dalam tingkat tinju di atas Joe, jadi dia harus mengurangi banyak berat badannya agar bisa bertanding melawan Joe. Sampai-sampai Rikishi mengurung dirinya dalam ruangan panas. Dia berharap agar tubuhnya kehilangan banyak cairan. Dia juga tidak makan dan minum, supaya berat badannya terus berkurang dan tidak bertambah. Di sisi lain, Joe juga terus berlatih untuk persiapan melawan Rikishi nantinya. Dan saat pertimbangan berat badan, terlihat Rikishi menjadi begitu kurus. Yang tersisa hanyalah tulangnya saja. Singkat cerita, hari pertandingan pun tiba. Rikishi memulai pukulannya dari bawah. Dia melakukannya berulang kalinya sehingga Joe tidak punya kesempatan untuk melakukan pukulan menyilangnya yang menjadi andalannya selama ini. Merasa tidak punya kesempatan, akhirnya Joe mulai menyerang. Jual beli pukulan pun tak terhindarkan. Di babak kedua, mereka masih saling memberi dan menerima pukulan. Mereka saling membalas pukulan satu sama lain. Hingga akhirnya, pukulan Joe berhasil mengenai Rikishi, sehingga itu membuat dia terjatuh dan sempat terbentur tali ring di kepala bagian belakangnya. Tapi Rikishi masih sanggup berdiri dan melanjutkan pertandingan. Memasuki ronde selanjutnya, mereka berdua melakukan pertandingan dengan tangan terbuka, tanpa adanya pertahanan. Joe lalu mulai melakukan pukulan andalan silangnya, dan... ternyata Rikishi berhasil mengatasinya. Dia membalas pukulan Joe dari bawah ke atas, sehingga itu membuat Joe roboh seketika. Dan Rikishi pun berhasil memenangkan pertandingan kali ini. Saat Joe memberikan selamat dan Rikishi hendak menjabat tangan Joe, Rikishi malah tumbang. Dia meninggal saat perjalanan ke rumah sakit. Di acara pemakaman, Joe tidak hadir di sana.
Joe menyendiri karena dia merasa sangat bersalah akan perihal tersebut. Dan saat dia hendak pergi, Joe mendapatkan titipan sarung tinju dari Rikishi. Sebelum meninggal, Rikishi juga berpesan kalau dia ingin Joe melanjutkan karir tinjunya. Dia menyerahkan ke Joe urusan tinju, tapi Joe mengabaikannya dan pergi dari tempat itu. Sejak saat itu, Joe tidak pernah kembali lagi dan hilang entah kemana. Singkat cerita, 1 tahun pun sudah berlalu sejak insiden tewasnya Rikishi di atas ring tinju. Di sana terlihat Joe baru saja habis mengunjungi makam Rikishi. Joe lalu muncul dan kembali lagi ke desanya. Anak-anak, pelatih, bahkan warga di sana lari ke arah Joe untuk menyambut dirinya. Semuanya terlihat begitu bahagia dan gembira atas kehadiran Joe. Dan Joe pun meminta kepada Danpe agar Danpe mengajari tinju kepada dirinya lagi demi hari esok. Di akhir film, terlihat Joe memakai sarung tinjunya Rikishi. Samar-samar, dia melihat bayangannya Rikishi yang sedang latihan tinju. Kemudian tersenyum kepada Joe dan mengajak Joe untuk bergabung. Joe pun kemudian memulai latihannya di sana. Dan film pun tamat. Oke, itulah alur cerita film yang berjudul Tomorrow's Joe atau dalam bahasa Jepangnya Ashita no Joe. Film asal negara matahari terbit ini, saya rasa cukup layak untuk kalian tonton. Apalagi buat kalian para jagoan kelas atau tukang bully di sekolah, yang dimana kalian masih akan menghajar teman kalian yang tidak membalas pukulan kalian, tapi masih terus-terusan kalian hantam. Saran saya nih ya, mending kalian ikut aja deh MMA atau juga tinju boxing kayak Joe ini. Ya, selain bisa bermanfaat, itu juga bisa meningkatkan taraf hidup kalian, serta bisa menyadarkan kalian apa arti eksistensi tinju yang sebenarnya. Oke, sekian dulu review film dari saya. Jika kalian suka, silakan like dan share video ini. Subscribe juga channel ini untuk video selanjutnya. Arigato.